kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Berbagai pemahaman budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita ini. Jadi ada beberapa yang hal nanti yang akan disampaikan. Jadi untuk itu kita harapkan perhatian Bapak Ibu supaya bisa kita aplikasikan dalam kegiatan KBM di sekolah kita. Untuk itu kepada Bu Elvida kami persilakan waktu dan kesempatan. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Minai, Bapak PKS yang memberikan izin waktu untuk berbagi aksi nyata, yaitu berbagi pemahaman budaya positif. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat baik untuk saya sendiri maupun rekan-rekan guru semuanya dan khususnya untuk kemajuan SMA Negeri 1 Minai. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat semua. Kali ini saya berbagi aksi nyata tentang pemahaman budaya positif yang harus saya sampaikan. Ini merupakan tugas dari program guru penggerak dari Kementerian Pendidikan untuk penindasan kepada sekolah berbagi pemahaman budaya positif ini. Baiklah, kita mulai saja. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, tentunya ini tak lepas dari kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan sehari-hari sebagai seorang pendidik tentunya. Nah, kita harus ingat tujuan pendidikan kita. Tujuan pendidikan kita yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu yang harus kita wujudkan. Jadi dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai seorang pamong dalam memberi tuntutan agar anak itu tidak kehilangan arah. Jadi kita sebagai seorang pamong hanya mengarahkan, menuntun. Karena anak lahir bukanlah seperti teori tabula rasa, anak lahir seperti kertas putih, itu tidak seperti itu lagi. Setiap anak lahir sudah membawa bakat fitrah dari mereka sendiri. Jadi sebagai seorang pendidik kita mengarahkannya, kita menebalkan lakunya, minatnya, bakatnya, di mana yang sudah ada itu yang diarahkan. Nah, untuk mewujudkan tujuan
tujuan pendidikan ini tentunya murid memerlukan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, yang berpihak kepada murid, sekolah yang ramah anak, yang itu nanti kita sebut dengan budaya positif. Nah, dalam mewujudkan tujuan pendidikan ini juga kita mengarahkan anak untuk tetap mencintai budaya kearifan lokal. Mereka tidak serta-merta menerima pengaruh dari luar. Kita sebagai seorang pendidik harus menumbuhkan rasa cinta mereka kepada kebudayaan bangsa mereka sendiri. Bapak Ibu guru hebat sekalian, ini ada ungkapan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan ungkapan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak apa-apa. Kita di sini sharing. Dulu saya juga seperti itu, bingung, merasa apa benar ini ya teorinya seperti ini. Nah, tapi setelah belajar di guru penggerak dan ini di kurikulum Merdeka Belajar, khususnya memang ini materinya. Dan ini juga bukan untuk guru penggerak saja ya, untuk semua guru di Indonesia, karena kita memang mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini yang kita bahas di sini itu tentang budaya positif, kemudian teori kontrol, kemudian kebutuhan manusia, dan nanti segitiga restitusi. Nah, itu yang kita bahas di kesempatan ini. Nah, untuk yang pertama ini, apakah Bapak Ibu setuju nih dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Irma, setuju apa enggak? Ya, Bu Irma setuju. Oke, kita simpan jawabannya ya. Kira-kira kenapa alasannya? Karena untuk memperjelas mana yang salah mana yang benar. iya. Terima kasih Bu Irma. Bu Irma setuju ya. Nah, pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu guru? Apakah setuju? Iya, Bu Wiwi mau jawab nih. Setuju. Sama dengan memberikan dia terima baca, kemampuan anak dari membaca. Terima kasih Bu Widiawati. Itu tadi Bu Widya juga setuju ya, membaca bermanfaat, membersihkan kelas bermanfaat. Nah, pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat menguatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju atau tidak setuju? Setuju, Kita, Bu. nah, Pak Baru setuju ya? Pak Setuju. Baru setuju. Boleh Cuman memberikan ada penghargaan. masalahnya, Bu. Dari mana uangnya? Iya. Kemudian pernyataan seperti ini, hukuman atau konsekuensi. Kita harus membedakan ya, ada yang kita sebut hukuman, ada yang kita sebut konsekuensi. Ada tindakan guru seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi seorang guru memberikan catatan, suruh nulis. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu ini apa? Hukuman itu Hukuman ya. Konsekuensi juga. Nah, nanti kita lihat. Oke, yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman juga. Ya. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, ada guru yang suka nyuruh push up ya? Dulu ya, dulu. Tapi zaman kita sekolah ya, sekarang mungkin udah nggak lagi. Oke. Pak Raja ini Pak. Nah, sekarang di dalam kurikulum Merdeka Belajar dan sudah ada perubahan paradigma. Nah, sekarang kita main game sebentar ya Bapak Ibu. Nah, supaya rileks, kita main game sebentar. Ada perubahan paradigma. Kita lihat nanti bagaimana sih sebenarnya pola pikir seorang anak itu.
Nah, ini gamenya seperti ini. Ada 2 orang ya, Bapak Ibu. Nah, Ibu A, teman Ibu adalah B. Tugasnya adalah ambil secari kertas ya, kecil aja, koyakkan dikit aja. Terus tulislah di situ sesuatu yang berharga. Apa itu benda yang berharga itu Ibu tulis, tapi nanti orang lain nggak boleh tahu. Ya, kemudian genggam erat di dalam kepalan tangan seperti ini. Nah, nanti teman Ibu atau teman Bapak itu berusaha untuk membuka kepalan tangan itu dengan segala cara. Mau dirayu, dibujuk, diintimidasi, digoda, digelitik ya. Bahkan nawarin uang supaya tangan kita buka. Tapi kita kan nggak mau membuka kan? Ada yang mau membuka nggak? Tapi ini di tangan ada barang berharga, nggak boleh 1 orang pun tahu. Ayo, bagaimana ya Bapak Ibu? Silakan dipraktekkan. Aku merayu dulu cuma pinter bos, sekarang nggak lagi nih. Ini tempenya bisa, contoh barangnya digenggam. Siapa itu namanya? Dodol. Namanya siapa? Di foto ini. Bilang lah karena orang baru dia mau. Namanya siapa? Hafsah. Bukan Dodol. Biasanya cuma kalau orang tahu Dodol. Dia orang karo. Ini. Ya, sudah Bapak Ibu, coba praktekkan dulu. Genggam erat-erat benda berharga yang ada di kepala Bapak Ibu. Ya, nggak boleh ada yang tahu ya. Apa lu tempenya sama erat? Dah. Iya. Iya, Bu Maria sama siapa ya? Siapa yang mau merebut di tangan Bu Maria itu ya? Iya. Oke. Kira-kira kalau Bu Maria pegang benda yang berharga itu, Bu Sunila udah merayu-rayu, Bu Maria buka apa enggak? Yang mau buka ya. Bu Irma mau buka? Tergantung. Iya. Nah, jadi kalaupun orang sudah merayu sekuat tenaga itu kita nggak mau buka ya. Nah, itu artinya yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Sama seperti siswa kita, Bapak Ibu guru hebat. Bagaimanapun kita mau merubah mereka, kalau mereka itu belum dari motivasi dasar dari dalam diri, nggak bisa. Mereka nggak mau bergerak, mereka punya alasan mengapa mereka melakukan itu ya. Seperti teori kontrol yang dikatakan oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik. Beliau mengatakan dalam teorinya ini ya, ada beberapa miskonsepsi atau salah pengertian, salah kaprah tentang makna kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru tidak bisa mengontrol murid. Mereka yang mengontrol dirinya sendiri. Makanya jangan heran ketika kita mengarahkan mereka dengan paksaan, dengan keinginan kita sebagai guru, tapi dia tidak mau merubah, dia akan bertahan karena dia punya alasan mengapa dia melakukan itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu juga miskonsepsi ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga salah Bapak Ibu. Dulu saya berpendapat kalau misalnya kita bilang sama murid, nah kamu makasih ya lihat orang tuamu, capek loh nyangkol di sawah, masa kamu malas belajar. Ternyata itu juga tidak boleh kita lakukan kepada siswa kita, karena memberi perasaan bersalah. Si anak akan merasa down. Dia akan merasa sedih, kecewa, bersalah, tapi hanya sebentar saja seperti itu, bukan dari keinginan diri dia untuk berubah. Kemudian miskonsepsi yang lain menurut Dr. William Glasser adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebagai seorang pendidik kita mungkin beranggapan dulu kalau guru ini bisa merubah anak. Pokoknya apa yang kita katakan anak pasti ikut. Kalau di sekolah yang tingkat dasar mungkin ya, tapi kalau untuk kita di sekolah tingkat atas sudah tidak bisa lagi. Mereka melakukan sesuatu punya alasan. Nah, perubahan paradigma lain, stimulus respon dan teori kontrol
Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Itu tadi ya, kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi apa yang kita pikirkan sama apa yang dipikirkan murid itu berbeda, belum tentu sama visinya. Makanya kadang suka nggak nyambung kita sama mereka. Kalau di stimulus respon itu ibu bapak bisa lihat ya. Jadi kita bahas yang di teori kontrol aja. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami kenapa si murid ini kenapa malas belajar, kurang motivasi. Apa sih sebenarnya karakternya? Apa sih sebenarnya latar belakang mereka gitu. Kita harus memahami dunia mereka. Kita kalau ingin merubahnya, kita harus memahami dulu latar belakang siswa dan profilnya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti kita bahas. Misalnya ada anak yang di kelas itu ribut aja. Nah, ada teori namanya kebutuhan dasar manusia ya. Dia ini kebutuhannya apa? Ingin diterima, ingin karena dia masuk untuk diterima di suatu kelompok, kemudian karena senang-senang, ada kesenangan, ada fun namanya juga ya. Jadi kembali ke alasannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Seperti game yang kita lakukan tadi. Walaupun orang akan sekuat tenaga membuka kepala tangan kita, kalau kita nggak mau, orang nggak akan bisa. Sama, teman kita juga kita rayu untuk membuka kepala tangannya. Kalau dia nggak mau, ya kita nggak bisa. Artinya apa? Yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita perlu berkolaborasi ya untuk mewujudkan budaya positif. Gak mungkin sendiri, gak mungkin kepala sekolah sendiri, gak mungkin PKS kita sendiri atau kita sendiri. Kita perlu berkolaborasi bersama-sama mewujudkan ini, saling bahu membahu, saling mendukung, itu baru bisa. Kemudian berpikir menang-menang. Nah, di dalam teori ini, teori kontrol nanti ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Itu teori menang-menang ya. Jadi kalau ada masalah antara siswa misalnya, mungkin diselesaikan dengan minta maaf, tapi tidak boleh ada yang dirugikan. Jadi harus teori win-win solution. Ya, si anak yang minta maaf, tapi anak yang menerima maaf udah bonyok ya, udah patah tangannya. Apakah itu win-win solution? Kan enggak. Jadi harus ada yang digantikan. Apa yang bisa dia lakukan untuk hal buruk yang sudah dia lakukan. Jadi dua-dua merasa menang. Yang satu merasa dia sudah dimaafkan karena sudah melakukan kewajiban ataupun hal yang bisa dia gantikan, dan yang korban pun sudah merasa senang dan tidak dirugikan. Itu maksudnya. Nah, untuk mendukung semua itu kita perlu budaya positif. Dan tadi kita bicara budaya positif terus. Apa sih budaya positif? Nah, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itulah yang akan kita wujudkan. Sebagai seorang guru, tugas kita memang sangat mulia. Bagaimana kita bisa mewujudkan ini? Untuk melahirkan, mencetak generasi-generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itulah amanah yang diberikan kepada kita sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian budaya positif itu harus juga diiringi dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Kalau kita bicara disiplin itu kan pasti peraturan ya Bapak Ibu ya. Peraturan, pokoknya nggak enak itulah disiplin. Padahal sebenarnya disiplin positif itu kan merupakan sebuah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan sebenarnya. Jadi nggak ada kekerasan, nggak ada marah-marah di dalam disiplin positif. Nggak ada paksaan, nggak ada caci maki. Semuanya berjalan dan mengalir dengan baik gitu, dengan natural dan sangat penuh kasih ya. Jadi disiplin positif ini tanpa kekerasan dan ancaman, dan dalam prakteknya melakukan perilaku komunikatif efektif antara guru dan murid.
Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan di kelas masing-masing ya. Nah, dengan ini mungkin lebih untuk menambah saja. Kemudian penerapan disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab dengan melakukan dengan lingkungan pribadinya masing-masing. Jadi dia menerapkan disiplin itu, tapi dia juga bertanggung jawab karena dia sadar betul dia harus melakukan itu untuk menghargai dirinya, untuk menghargai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi bukan karena paksaan dari guru atau orang tua atau karena takut atau karena sementara, tapi karena motivasi dari dirinya sendiri. Jadi dapat kita simpulkan kalau disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi karena motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Nah, pada akhirnya nanti tujuan pendidikan dan tujuan kita mendidik anak ini adalah seperti yang sedang digemakan oleh pendidikan nasional kita, Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, bahwasanya disiplin positif ini nanti membawa siswa pada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, itulah yang ingin kita wujudkan agar siswa kita semuanya menjadi siswa yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia. Karena mereka lah generasi penerus, calon pemimpin masa depan. Mereka lah yang nanti menjadi pejabat dan pemimpin di negeri ini. Mereka jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden ya. Jadi kita harapkan mereka memiliki profil ini, ada 6 ya. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu mereka cinta, mereka sadar betul, mereka berasal dari berbagai suku bangsa dan menjaga toleransi. Kemudian mandiri. Bagaimana siswa kita mandiri untuk melakukan hal-hal dan pembiasaan positif dari sejak dini. Kemudian menumbuhkan rasa bergotong royong atau kolaborasi. Jadi siswa juga kalau di kelas bagaimana dia bisa bergotong royong untuk bekerja sama dengan timnya, berdiskusi kelompok untuk membuat presentasi. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Kemudian bernalar kritis. Siswa kita harus bisa menjadi orang yang bernalar kritis, penuh dengan ide-ide cemerlang yang orisinil, menciptakan karya, menganalisis, dan kreatif. Nah, kalau bisa kita wujudkan 6 profil pelajar Pancasila ini, betapa banyaknya ya pahala kita ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, inilah yang diberikan amanahnya kepada kita. Kemudian untuk membentuk semua itu supaya budaya positif ini tidak ada hukuman atau sanksi, kita harus sebelumnya membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita kalau sudah ada keyakinan kelas, itu namanya kesepakatan atau kita sebut dulu dengan peraturan ya. Sekarang namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Itu adalah nilai-nilai yang kita yakini benar, yang bisa kita laksanakan bersama-sama, bukan hanya murid tetapi juga guru. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada aturan. Jadi dia lebih rinci, lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian juga dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau misalnya di kelas saya sudah buat juga ya di semester kemarin. Setiap anak saya suruh menuliskan satu aturan atau keyakinan yang mereka yakini yang bisa dilaksanakan di kelas. Saya beli kertas stick on note. Mereka tulis dan kalimatnya dalam bentuk positif. Jangan buang sampah. Nah, itu nggak boleh. Anak-anak akan ingat jangan buang sampah. Jangannya nggak diingat, tapi buang sampah boleh. Jadi membuang sampah pada tempatnya itu satu. Kemudian hadir tepat waktu ke sekolah.
mengumpulkan tugas tepat waktu, menghormati guru. Nah seperti itu ya bunyinya kira-kira. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi jangan sampai 20 atau 30. Jadi kalau ada setiap murid memberikan satu keyakinan kelas, nanti kita sortir mana yang sama aja, kita ambil satu gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, apalagi sekarang ya anak-anak sibuk main HP, perlu dibuat. Jangan dilarang membawa HP, tidak menggunakan HP atau ya itu tadi tidak menggunakan HP, dilarang menggunakan HP, dilarangnya masih bisa ya dilarang. Yang penting jangan ada kata jangan ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi itu semua, bukan hanya 1-2 murid. Semua murid di kelas itu kita mintai pendapat. Kita suruh buat satu keyakinan kelas, tulis di kertas, nanti kita suruh rame-rame tempel di dinding. Nah setelah itu nanti kita sortir mana yang sama-sama, kita jadikan satu, dan itu kita pajang di kelas kita. Dan itulah yang kita sepakati selama kita mengajar setahun di kelas itu. Nah ketika nanti anak melanggar, nah kita ingatkan, nak, kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Kita nggak menghukumnya, tetapi dia sudah sepakat untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut. Nah makanya sebelum kalau kita mau membuat budaya positif, kita harus buat dulu Bapak Ibu ya keyakinan kelas. Baru nanti tidak ada namanya lagi hukuman. Itu namanya konsekuensi seperti tadi ya, seperti tadi konsekuensi. Kita nggak menghukum lagi karena sudah kita sepakati bersama terlebih dahulu. Terus kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya ada yang udah nggak cocok ya kita ganti. Misalnya kalau dulu kan wajib menggunakan masker, kalau sekarang kan nggak lagi. Ya kalau yang udah nggak cocok bisa kita ganti. Nah ini dia ya prosedur pembentukan keyakinan kelas seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, mempersilakan murid-murid, kemudian mereka mencatat, kemudian lagi kalimat-kalimat negatif dihilangkan ya, jadi tidak ada kata jangan. Itu kalimatnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat yang positif sebaiknya berjalanlah di kelas atau koridor. Itu ya, seperti tadi. Kemudian Bapak Ibu, nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kadang-kadang ketika anak melakukan kesalahan di kelas, kita tidak bisa serta-merta menyalahkannya. Kita harus tahu dulu latar belakangnya, alasan. Karena tadi teori kontrol setiap manusia berbuat sesuatu punya tujuan atau punya alasan. Nah ini dia yang saya maksud. Kebutuhan dasar manusia pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima. Setiap manusia begitu. Dia pasti ingin disayang dan rasa ingin diterima dalam komunitasnya. Kadang-kadang ada siswa di kelas yang tidak diterima oleh temannya, bahkan dibully. Nah mungkin si anak lama-kelamaan jadi marah dan bisa juga jadi berantem di kelas. Nah pemicunya apa? Kenapa? Dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dia ingin disayang dan ingin diterima, tetapi temannya nggak mau nerima. Temannya udah punya geng sendiri. Kemudian penguasaan. Kalau di kelas anak-anak ingin penguasaan materi. Ada tidak semua anak itu malas ya, atau tidak semua anak itu adalah pembelajar yang tidak serius. Tapi ada juga yang memang datang ke sekolah khusus memang mau belajar dan menanti-nanti kehadiran gurunya di kelas. Jadi dia kadang kecewa ya kalau misalnya gurunya nggak hadir, apalagi kalau guru seni yang nggak hadir ya kan, guru olahraga yang nggak hadir, dicari-cari gitu ya. Kenapa ini bapak ini nggak hadir? Karena saking kepinginnya penguasaan materi. Kemudian kebebasan, ya kebutuhan dasar manusia itu ingin bebas. Jadi kalau kita memberikan materi, tugas ya, kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan minat dan bakat ataupun kemampuan si murid. Tidak semua murid bisa untuk presentasi misalnya ke depan. Nah, bagaimana caranya supaya si anak juga mampu menguasai materi tersebut? Mungkin dia bisa diberikan tugas yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya ada tugas dalam bahasa
kebetulan saya kan bahasa Inggris ya, ada tugas misalnya reading comprehension. Nah, ada materi misalnya anak-anak harus storytelling, berbicara ke depan dalam berbahasa Inggris. Tidak semua anak punya rasa percaya diri. Nah, bagaimana kita bisa menggantikan tugasnya? Mungkin si anak bisa memilih cerita yang dia mampu dia ceritakan. Ya, kita kasih beberapa judul atau dia menentukan judul yang dia bisa presentasikan. Kalau kita misalnya tentang cerita Lake Toba gitu ya, Danau Toba, dia nggak menguasai cerita itu, dia mau cerita yang lain, ya boleh kita kasih, tidak boleh kita membatasinya. Ya seperti itulah kira-kira. Kemudian kesenangan ya, mereka butuh rasa senang dalam belajar. Jadi bagaimana kalau si anak ini supaya senang? Ada anak yang ribut aja, kenapa? Karena dia bosan. Kalau ditanya kenapa bosan, dia ingin belajarnya itu yang lebih happy. Ya, kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu mungkin sudah punya teknik atau strategi belajar yang dan mode pembelajaran yang menarik sehingga mereka suka. Mungkin hari ini pakai diskusi kelompok, besok pakai strategi yang lain, snowball atau jigsaw, atau disertai dengan ice breaking. Kemudian ada games yang mungkin anak-anaknya makin senang ya Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol yang dikatakan oleh psikolog tadi, ini dia. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, posisi yang ideal itu di sini adalah sebagai posisi manajer. Nah, saya sendiri merasa masih banyak harus belajar karena apa yang dilakukan selama ini tuh belum tepat gitu. Itu tadi ketika kita memberikan nasihat kepada siswa, kita belum sebagai seorang manajer. Sering kita, kalau saya kadang-kadang sering posisi sebagai dulu ya pembuat rasa bersalah seperti tadi. Apa kamu gak kasih ya sama orang tuamu? Tanpa sadar itu kita juga menyakiti hatinya, anak-anak jadi sedih ya. Sedih dia, terbayang dia orang tuanya. Atau posisi sebagai teman, nah mungkin ini paling sering kita bilang ya. Jangan gitulah, nah rajinlah belajar ya. Demi ibu ya, gitu kan. Suka kan sama pelajaran ibu? Nah, itu kita posisinya sebagai teman ya. Atau kalau pemantau itu biasanya kita mengingatkan. Tahu kan, aturan kita kan kayak gini, jangan begitu. Nah, yang paling ideal adalah ini dia, manajer. Kita sekarang diarahkan posisinya untuk sebagai manajer. Bagaimana seorang pendidik bisa menjadi manajer dalam memberikan budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu kita harus tahu yang namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yaitu restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Itu kata Bosen ya tahun 2004 dalam bukunya The Theory. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau anak udah berbuat salah, kita menanganinya pakai metode restitusi ini. Jadi anak itu nggak merasa langsung, oh ya aku salah ya, ternyata aku salah, ternyata aku tidak berguna, ternyata aku nggak berharga. Nah itu yang mau kita buang jauh-jauh dari diri si anak. Bagaimana kita mengangkat derajatnya, bagaimana kita mengembalikan dia jadi orang yang baik, tapi juga dia punya tanggung jawab. Nah, jadi penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi kalau mereka udah salah, bukan hanya dalam minta maaf aja lah, yang penting kalau udah minta maaf bisa dikasih masuk sama bapak itu. Tapi bukan, dia sadar dia salah dan dia akan memperbaiki kesalahannya supaya dia menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, ini dia langkah-langkahnya Bapak Ibu dalam melakukan 3 langkah restitusi. Yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Ya, kita harus menstabilkan dulu si anak. Kalau anak ini misalnya terlambat dan kita marah-marahi,
dia makin marah. Kita stabilkan dulu identitas dia. Ya, kita harus tahu dulu si anak ini kenapa alasannya kok terlambat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita perjelas kenapa dia sampai melakukan hal yang salah itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Misalnya hadir tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Nah, kita tanyakan dia sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Biar dia Bapak Ibu yang bercerita. Oh iya Bu, saya salah. Saya tadi malam terlambat. Tadi malam saya tidurnya begadang. Saya main game. Saya lupa pasang alarm. Biar mereka yang bercerita sendiri. Seperti itulah dalam teori ini. Nah, apakah ini mungkin kita lakukan Bapak Ibu? Tapi memang diarahkan seperti inilah cara kita sekarang. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, di dalam kurikulum Merdeka Belajar, langkah restitusi inilah yang harus kita lakukan. Karena pendidikan harus berpusat pada murid. Murid adalah sosok yang unik, yang penuh dengan karakter masing-masing gitu kan. Pasti ada sisi positif dari mereka gitu. Kemudian ini dia langkah-langkahnya. Tadi saya sebenarnya mau mutar filmnya, tapi kok jaringannya lola, jadi saya pakai yang tulisan aja. Langkah pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, apa itu tujuannya Bapak Ibu? Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal tadi, yang merasa salah, dia merasa positif lagi terhadap dirinya. Jadi kalau ada anak misalnya di kelas udah ribut, makan di kelas, ketahuan main HP, kita panggil jangan di depan kawan-kawannya. Pas jam istirahat kita panggil. Kita bisa berkata seperti ini Bapak Ibu, ya kan? Tahu Bapak, nak, kenapa kamu saya panggil? Gak tahu, biasa anak-anak bilang gitu ya. Gak tahu Bu, gak tahu Pak. Tadi saya lihat kamu main HP, benar itu? Dia cerita, iya benar. Baru si guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia kok yang sempurna. Bapak juga pernah buat salah, bukan kamu aja. Jadi si anak akan ngerasa, oh iya, rupanya bukan aku aja yang salah ya. Jadi dia sadar dengan dirinya, oh lain kali Bapak ini aja udah hebat jadi guru, berarti aku yang salah ini pun bisa memperbaiki diriku gitu. Dia akan menarik dirinya gitu ya. Kemudian kita bisa mengatakan kalimat-kalimat inilah, kalimat-kalimat yang mensugesti, kalimat-kalimat yang mengangkat siswa yang salah tadi supaya dia itu tahu bahwasanya dia salah, tapi dia tidak dalam posisi yang yang rendah gitu. Jadi restitusi ini mengembalikan siswa yang sudah gagal tadi ke posisi mereka yang positif tapi penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu kita bisa katakan, Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya kalau ada anak yang berantem ya, kita nggak, kamu yang salah, kamu yang benar, kita mengatakan kalimat ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah ini dia ya, menstabilkan identitas. Biasa anak akan merenung dulu tuh. Tapi kalau anak yang udah sedang marah-marah, tambah kita marahi lagi, kamu terlambat ya? Tahu ini jam berapa? Seperti itu. Dia akan balik marah. Tapi kalau kita akan berkata seperti ini, berbuat salah itu manusiawi kok. Bapak juga salah, pernah. Bapak juga dulu pernah kok terlambat ke sekolah, tapi itu dulu. Oke, yang kedua kita lanjut. Langkahnya adalah validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini tujuannya membantu siswa untuk mengenali basic need. Nah, basic need tadi itu dia, kebutuhan dasar manusia yang kita bahas sebelumnya adalah dia melakukan itu untuk apa? Apakah kebutuhannya untuk power, ya, kekuatan, freedom, kebebasan, love and belonging, ya, dicintai atau diterima, fun, bersenang-senang, atau survive, bertahan hidup. Jadi mereka punya alasan. Ada anak mungkin di kelas ribut aja, dia mau diperhatikan, dia mau kekuatan supaya dia itu dianggap hebat, supaya dia itu diakui di komunitasnya. Dia cari-cari perhatian. Jadi ada alasan, itu dia dalam teori restitusi. Jadi nggak ada yang disalahkan, tapi kita harus cari tahu apa sih alasan mereka melakukan itu gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini langkah kedua, tadi kan kita udah bilang Bapak Ibu juga pernah salah loh, maaf, kamu aja. Salah itu manusiawi kok, apa salah. Asal kita mau melakukan hal-hal baik. Nah, kemudian di fase ini kita berkata, kamu bisa saja ya melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya ini anak yang habis berantem ya, kita bilang itu, kita bilang kok berantem tadi, kok pukul dia, kenapa kau bocorkan kepalanya, nggak kayak gitu ya kan? Tapi kita bilang, kamu bisa aja ya tadi lakukan hal yang lebih parah, tapi kok kamu lakukan. Atau kamu
Itu yang kita tanya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Si anak akan jelaskan, iya Pak, karena dia memang jahat, karena dia tadi ngambil barang saya, karena dia begini. Si anak akan memberikan alasan-alasan. Atau kamu boleh tetap berusaha melakukan hal itu, nak, tapi tambahkanlah sikapmu yang baru, yang baik. Atau apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Nah, ini fase yang kedua. Si anak juga akan introspeksi. Nah, kalau anak udah mulai melemah, ya, introspeksi, merefleksi kalau dia itu melanggar norma-norma, maka kita sudah bisa masuk ke yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ini tujuannya apa? Untuk melihat kesalahan anak itu kita hubungkan dengan norma-norma yang sudah kita yakini di masyarakat, norma-norma agama, norma-norma keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Baru kita ingatkan si anak, apa nilai yang kita percaya di kelas, nak? Misalnya si anak yang mengejek temannya, menghargai orang lain, Bu, berarti saya sudah melanggar itu. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Si anak akan cerita, ayo, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Makanya kalau kita nggak buat keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini mustahil kita buat. Jadi keyakinan kelas dulu awalnya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Si anak pasti bilang, oh, kelas yang ideal itu kelas yang bersih, kelas yang aman, kelas yang nyaman, saling menghargai sesuai dengan keyakinan kelas kita, Ibu. Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu, nak? Kalau melakukan hal yang salah, pastinya nggak enak lah, Bu. Pastinya saya ngerasa dihantui rasa bersalah. Pasti si anak akan cerita. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengeksplor, menggali supaya si anak ini mau berterus terang, ya, mau berkata jujur, mau mengintrospeksi dirinya. Itulah yang akan kita lakukan, tantangan kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kita katakan kepada dia, kamu ini nantinya ingin jadi orang seperti apa ya, nak? Dia akan cerita, pastinya saya ingin jadi orang sukses lah, Bu. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi hakim, saya ingin jadi ini, bla bla bla. Saya ingin jadi orang yang dihormati di masyarakat. Saya ingin jadi orang yang punya martabat di keluarga maupun di masyarakat. Pasti si anak akan cerita itu. Oke, kalau kamu memang mau seperti itu, apa yang mesti kamu lakukan? Nah, di sini nanti menanyakan keyakinan ini, anak itu akan cerita. Kalau dia terlambat, oh kalau gitu Bu, saya harus pasang alarm. Kalau gitu saya bangunnya harus lebih pagi. Saya harus berangkat ke sekolah juga lebih cepat. Nah, dia yang harus berbicara, bukan kita. Jadi di restitusi mereka sendiri yang bicara, mereka sendiri yang mengungkapkan apa yang harus mereka lakukan. Kita hanya mengarahkan. Tadinya saya mau putar filmnya, tapi karena jaringannya susah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu video tentang restitusi, itu dialog antara guru dan murid tentang menangani masalah, ya, masalah anak yang dalam kondisi terpuruk, apa dialog-dialog seperti yang tadi. Jadi itu tinggal dipraktikkan aja Bapak Ibu. Nah, itulah budaya positif. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, kita paham bagaimana posisi kontrol sebagai seorang manajer yang idealnya, walaupun selama ini mungkin sudah kita lakukan, kita posisi sebagai teman, ya, teman dan pemantau. Tapi sebaiknya kita jauhilah posisi sebagai penghukum. Itu sangat menyakiti hati anak, karena rasa sakit hati, rasa sedih dan kecewa itu akan membekas dalam psikologinya selamanya nanti ketika mereka dewasa, yaitu akan teringat-ingat, ya. Dan itu yang akan kita hapuskan pada masa sekarang ini. Jadi anak harus belajar merasa aman, nyaman di dalam sekolah yang juga didukung dan berkolaborasi semua guru dan warga sekolah. Saya pikir itu saja apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri pribadi khususnya, karena saya juga masih belajar, dan ini wajib saya sampaikan, wajib saya imbaskan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Hinai Kabupaten Langkat. Ini merupakan tugas kami dari Kementerian
kita dapat menerapkan budaya positif ini. Dan saya sangat mengharapkan kita bisa berkolaborasi seluruh warga sekolah. Demikian saja, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.